Aku sama Mas Semi, apapun yang aku rasain, aku selalu ngomong sama Mas Semi. Kebuka sekali. Aku nggak suka, atau Mas Semi nggak suka, ya kita bahas. Gue nih kerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, 24/7 gitu. Ya. Wah, siang malam kerja kan untuk lu. Betul. Kita lihat dulu, Mas Semi walk-in, aku lihat di online, mana yang lebih murah ya. Namanya perjalanan kita, misalnya butuh waktu 2 minggu, 3 minggu, kita juga harus manage keuangannya, pengeluarannya. Di depan ada Castle Bang, mau mampir nggak? Mampir gitu. Betul. Bang, kalau saya bilang, Chan udah malam nih, nyari hotel, nyari gitu. Jadi menarik traveling kayak gini. Compromise, lalu komitmen, lalu komunikasi. 3 itu selalu kita lakukan. Dan balik lagi, tips buat yang mungkin kalau Febri bisa sharing, orang sibuk seperti pasangan seperti Mas Helmi, cari waktunya. Wah, aku nungguin dari tadi kamu sibuk main HP. Ini penting. Aku dicuekin. Ini penting nih, Mam. Apa nih? Kan kita mau liburan. Jadi nyari-nyari itinerary lah, tempat-tempat bagus. Jadi kan seperti di konten saya yang tentang bucket list, 50 mimpi. Kan saya pernah nulis harus mengunjungi 63 negara. Ya. Di usia saya sebelum berakhir 63. Sekarang tinggal 2 tahun lagi nih. Kemarin udah 39. Maunya jadi, banyak ya. Iyalah. Jadi, nah saya bilang bukan apa-apa ya. Kita itu, saya pikir setelah kita bekerja keras, sempatkanlah traveling, setuju ya? Setuju. Ya nggak harus keluar negeri sih, kemana aja ya, semampunya gitu. Dekat-dekat rumahnya kadang-kadang boleh tuh, yang penting traveling, jangan kerja terus. Ya traveling itu apa ya? Kan kita pernah bilang apa tuh? Work hard, play hard. Ya jangan kerja terus, kalau nggak ada libur-libur gitu. Harus ada santainya. Tapi jangan libur terus juga gitu. Ya, jadi itu aja. Ya. Nah rencana kita kan akhir bulan kita akan nambah 5 negara baru nih untuk saya, yaitu Skandinavian, Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia, dan Islandia. Boleh juga, aku ngikut aja deh, kan belum pernah juga. Ikut aja, aman. Nah, jadi kami akan traveling dengan partner kerja yang, wah, udah kayak sehati gitu. Chandra Ming dengan istrinya ya, Emil. Karena setiap tahun kami memang melakukan tradisi ini. Jadi bukannya untuk apa juga. Kadang-kadang di jalan itu, Bu Febri kesel banget. Kita tuh kadang-kadang masih ngomongin pekerjaan gitu. Dan banyak sekali dapat ide-ide baru. Ya. Kalau Bu Febri yang penting tempatnya indah, makannya enak, belanja. Nggak apa-apa. Nggak, harus seimbang kan. Artinya jalan-jalan, cuci mata. Pak Helmi sama Pak Chandra berdiskusi mengenai lanjut pekerjaan. Kita yang ibu-ibu, lihat lihat-lihat barang-barang kecil. Kan buat rumah tangga juga. Sip. Bu Febri itu apa sih yang dibeli kalau traveling? Apa aja. Jadi yang tidak ditemuin di kita di mana-mana. Misalnya kita ke Jogja ada sesuatu yang tidak di Jakarta. Kita ketemu misalnya di Skandinavia apa yang nggak ada di Jakarta. Apa aja. Jadi nggak lihat harganya mahal atau murah, tapi sesuatu yang unik yang kita temukan di tempat kita di Jakarta. Terutama kita baru pindah ke apartemen nih. Ya. Nah, ini menarik. Jadi dulu kita di rumah banyak kamar karena ada anak-anak. Sekarang anak kita udah nggak ada lagi. Nanti kita akan bahas. Sekarang kita pindah ke apartemen berdua aja. Ya. Nah, jadi ibu nyari yang unik-unik untuk rumahnya. Nggak, basically kita tuh Mas Semi, saya tahu Mas Semi sibuk. Terus ya saya melengkapi lah. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengacara pengangguran banyak acara, ngikutin alurnya Pak Helmi. Karena kita berdua ini kan sama-sama yang kita pernah bahas sebelum bahwa kita sama-sama sibuk. Artinya sekarang kita melakukan yang untuk kita punya diskusi sama Mas Helmi, kita berdiskusi dengan 3C. Apa tuh Pak 3C? Pertama kita komitmen, kita punya komitmen lah satu sama lain untuk keluarga. Kadang-kadang komitmen itu kan nggak bisa kita lakukan, ya kita komunikasikan. Kita komunikasikan mana nih yang nggak nyambung, mana yang harus dibenahi, mana harus dilengkapin. Abis itu ya kita kompromis itu ya Pak ya. Nah kompromis ini saat ini sesuai dengan tadi Mas Semi bilang 63 negara ya, atau tempat yang belum dikunjungi ya. Hari ini aku ya manut lah, ikutin kepala keluarga maunya kemana. Nah ya kita ngikutin, artinya kebetulan aku juga belum pernah ke situ. Terus apa sih yang mau kita lihat, ya apapun ya kita ikutin aja Pak Helmi bilang apa. Dan kita akan lakukan sepanjang perjalanan. Jadi gini ya, saya itu pernah sangat sibuk sampai
masalah keluarga tuh, yang penting keluarga, ini gue nyari duit untuk keluarga gitu. Dan ternyata itu kesalahan yang sangat besar, ya yang sangat fatal. Jadi berusaha untuk membagi waktu, ini disebut dengan life balance ya Bu ya. Ya. Jadi supaya saya lebih enak lagi nih, saya sekarang istri saya sekarang full bekerja untuk saya, untuk perusahaan keluarga juga gitu. Ya. Supaya makin banyak waktu bersama. Apalagi saya udah tidak muda lagi gitu, jadi memerlukan anak-anak udah hilang semua juga nih. Ya. Anak kami itu udah nomor 1, 2, 3 menikah, nomor 3 malah di Korea tuh. Betul. Nomor 4 tuh udah kuliah di ITB. Jadi menurut saya waktu kebersamaan itu yang paling kita upayakan. Jadi bukan karena udah mencapai apa ya. Jadi dalam skala-skala tertentu kita harus memberikan porsi. Nggak boleh kerja terus. Jadi memberikan perhatian. Aku garis bawahi Yang statementnya Pak Helmi tadi bilang bahwa aku kan selama ini sibuk cari kerja buat keluarga. Nah ini yang mungkin aku sedikit boleh ya sedikit singgung, sharing buat teman-teman bahwa rata-rata laki-laki bilang aku udah sibuk kerja buat keluarga, aku kan nyari duit buat keluarga. Tapi sebenarnya nggak itu. Cari duit one thing harus buat keluarga, itu pasti butuh dong. Ya. Tapi balik lagi yang tadi Pak Helmi bilang, Mas Helmi sharing bahwa kita ini juga butuh perhatian, kita butuh kapan-kapan kita jalan-jalan, sharing berdua, begini juga kita harus kita sering lakukan. Kadang-kadang sama keluarga, sama anak-anak, atau sama orang tua. Nah ini yang kita lakukan, kita mau sharing sama teman-teman di sana bahwa saya sama Mas Helmi itu suka begitu. Kalau aku nggak setuju, aku langsung Pak mohon izin, mohon waktu, mau diskusi. Karena banyak sekali, karena banyak sekali bapak-bapak tuh biasanya gini, aku kan sibuk cari duit. No, it's not enough Pak Helmi. Kalau boleh sharing sedikit ya. Yang tadi kita bilang kan komitmen, komunikasi, kompromis. Nah 3C ini kita bahasa cinta kita, aku berdua sama Mas Helmi, 3C ini yang selalu aku lakuin sama Mas Helmi. Jadi kalau aku nggak setuju, aku ingat komitmen kita kan ya, dia sebagai suami, saya sebagai istri tetap melakukan tugasnya masing-masing. Tapi kadang-kadang, ya tadi bilang nggak setuju nih. Kalau aku sih kalau nggak setuju, aku langsung Pak minta waktu ya nanti malam. Kita tahu kan Mas Helmi sibuk banget. Ya kadang-kadang aku ngomong Mas Helmi pun pakai WA-nya sama WA teman-teman atau WA sama Bayu lah sebagai asistennya Mas Helmi atau teman-teman yang selingkungan Mas Helmi. Nah kalau nggak itu saya bilang dari situ baru saya ngomong Pak komitmennya lupa nih. Kita kan cari kompromis dong. Abis itu kita komunikasikan boleh nggak Mas Helmi lakukan ini, boleh nggak aku minta itu. Jadi supaya enak karena kadang-kadang kita perempuan suka bete ya. Betenya gini. Sebel banget, akhirnya kita cari pelarian, aku enggak. Aku sama Mas Helmi, apapun yang aku rasain, aku selalu ngomong sama Mas Helmi. Kebuka sekali, aku nggak suka, atau Mas Helmi nggak suka, ya kita bahas. Karena kita tahu, justru mungkin Bapak ini kan sibuk. Nah, dikomunikasikan, minta waktu. Nah, satu tips ya buat teman-teman bagi ibu-ibu rumah tangga atau saya sebagai istrinya. Bapak-bapak ini nggak suka nih ngomongnya face to face begini. Sukanya komunikasinya lewat handphone. Lebih suka benda mati itu menurut pandangan saya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Pak minta waktu ya nanti jam 7 malam. Ya, itu pucet-pucet tuh. Udah pucet gue. Nah artinya salah gue gitu. Itu waktu saya berdiskusi sama Mas Helmi. Gitu ya, ini sih. tips saja ya. Jadi it works gitu. Saya kan pernah bikin konten juga. Jadi bayangin ya. Tadi menyambung apa yang dikatakan oleh istri saya Bu Febri. Ya itu dari saya juga. Bahwa kadang-kadang banyak sekali laki-laki itu suami gitu. Gue nih kerja kepala jadi kaki jadi kepala 24/7 gitu. Ya. Wah, siang malam kerja kan untuk lu. Betul. Seolah-olah dia pikir perempuan itu hanya perlu kebendaan. Padahal nggak cukup tuh. Dia perlu perhatian, dia perlu waktu, dia perlu kasih sayang lah ya. Mau contoh, top 10 orang paling kaya di dunia itu rata-rata keluarganya tuh berantakan tuh. Warren Buffett, orang sekaya itu ditinggal sama istrinya. Istrinya kesel banget. Makan malam pun dia baca saham tuh. Sahamnya naik atau turun investasinya. Sampai akhirnya istrinya Warren Buffett bilang, ya udah dia cariin teman baiknya, teman kuliah yang udah kerja sama Warren, udahlah suami gue titipin ke lu ya. Dan istrinya pergi ke San Francisco menikmatin kehidupan. Kita lihat juga ya, Elon itu 2 kali 3 kali nikah tuh. Ya kemudian Jeff Bezos juga begitu, ya retak. Bill Gates, ya kita pikir ideal banget tuh mama ya. Istrinya Melinda Gates, mereka bersama bikin Gates Foundation dan sebagainya. Cerai juga tuh. Jadi mulai itu, amit-amit ya. Jadi menurut saya sebelum terlambat, kalau saya udah sadar lama,
Saya sekarang udah tidak menjabat apapun. Saya sekarang hanya menjadi advisor, komisaris, invest kecil-kecilan, dan kami berdua dengan Chandra Ming baru saja bikin venture builder ya, yang membantu anak-anak asuhan saya, ya perusahaan-perusahaan yang pemiliknya adalah murid-murid saya untuk scale up. Ya di Poles, kebetulan Bu Febri ini kan akuntan juga dan terakhir menjadi dirut satu perusahaan besar. Ya jadi dia kemampuan untuk eksekusi itu sebagai eksekutif tuh ya bagus banget. Dia dulu pernah director of sales di mana harus motivasi sampai gue iri dulu. Dia waktu keluar dari salah satu perusahaan ke perusahaan berikutnya, anak buahnya nangis semua tuh. Enggak lah. Gue bilang oke nih. Sampai saya pernah bikin konten. Saya mau jadi ya pemimpin yang kepergiannya ditangisi, bukan kepergiannya dia pergi anak buahnya ada yang potong kambing. buat selebrasi ya. Dan alhamdulillah ya waktu saya memimpin lembaga negara itu, ya waktu saya keluar, wah banyak sekali yang menangis. I learn from you, Mak. Iya. Jadi mungkin tadi yang aku singgung tadi Pak, bahwa maaf ya, kadang-kala super sibuk bapak-bapak seperti ini kan mungkin kurang mendengarkan, biasa menyampaikan, listeningnya kurang. Nah makanya untuk membantu listening tadi, minta waktu ya Pak, dengerin. Karena kami tuh, betul sih, kami juga butuh yang benda tadi, tapi kadang-kadang perhatian. Nah satu mungkin kelebihannya Mas Hemi, karena mungkin aku sering apa yang aku rasakan, aku langsung ngomong Mas Hemi. Mas Hemi tuh suka, nah kita perempuan nih, yang namanya touching, pegang tangan. Nah itu tuh Mas Hemi tuh nggak segan-segan itu tuh, mau berbagi ya. Mungkin. Rajin malah saya. Jadi kita tuh kadang-kadang tuh belayan, cuma usapan kepala dengan pegang tangan. Nah justru mungkin kalau kita bisa sharing, mungkin Mas Hemi usianya udah lumayan lanjut lah ya, lumayan dewasa. Lansia. Jadi kalau Mas Hemi itu udah nggak segan-segan berbagi kedekatannya sama istrinya, lalu bagi mesranya. Bukannya kita mau show off, bukan, tapi itulah memang bahasanya Mas Hemi ke kita bahwa dia memberikan perhatian, karena itu mungkin gayung bersambut. Saya juga meminta tanpa Mas Hemi sadari, tolong dong belai rambut aku. Nah itu yang mungkin harus didengar di kita gitu. Small thing kadang. Ya, small thing. Say I love you gitu. Saya bilang I love you ke istri saya mungkin sehari 60 kali minimal. Iya. Kadang 100. Small thing ya, perhatian, touch. Ya, jadi buat saya memandang, saya dikira bucin. Ya, jadi ya kembali terkait dengan perbanyaklah waktu untuk kebersama istri dan untuk saya yang juga sudah mulai sibuk juga, ya berjalanlah, traveling lah. Nah, kami traveling tuh ini loh. Traveling itu saya dengan Chandra, dengan suami istri itu, kami cuma nentuin tanggal doang. Jadi negara doang, itu kami nyetir. Biasanya kami nyetir nyewa mobil yang 7-seater, belakang kami rebahin untuk koper tuh. Dan kami akan travel dari kota ke kota. Nggak harus booking hotel tuh. Kita walk-in. Walk-in aja. Menariknya gini, jadi kita kalau pesen hotel, jadi kadang-kadang ya kita, Mas Hemi walk-in, aku lihat di online. Jadi kita lihat, misalnya kita tuju hotel ini bagus nih, kita lihat misalnya hotel yang deket sekitar sini, misalnya hotel A. Terus kita lihat dulu, Mas Hemi walk-in, aku lihat di online, mana yang lebih murah ya. Namanya perjalanan kita misalnya butuh waktu 2 minggu, 3 minggu, kita juga harus manage keuangannya, pengeluarannya. Jadi misalnya ada hotel A di Mas Hemi harganya misalnya adalah $100 per night. Oh, kita 80 lah, itu yang kita pilih. Dia teriak $20 juga kita kan lumayan gitu. Kalau dia teriak, Pak, lebih murah sih. kan ininya resepsionisnya nggak ngerti bahasa Inggris ini. Iya, menariknya kita begitu. Yang penting di hotel itu ya, ini pengalaman di hotel itu parkir mobilnya free. Wah, soalnya gila. Soalnya parkir mobil ya, kalau di hotel itu kadang-kadang ada yang 80 euro. Oh, 80 euro tuh hampir lumayan, kali 16 ribuan. Jadi itu 1 juta lebih. Jadi itu yang penting. Yang kedua, dan kami tidak pernah ngambil breakfast. Karena menurut pengalaman, breakfast hotel itu tidak ada yang enak banget. Dan standar lah. Standar, apalagi kalau sempat nginep lebih dari 1 malam. Jadi biasanya kita breakfastnya ngambil di luar. Makanya kami selalu ngambil hotel itu yang deket-deket kafe-kafe itu. Sebenarnya ada alasan khusus kenapa nggak ngambil breakfast di hotel. Tujuannya untuk ngajak Pak Helmi jalan pagi, jalan sehat. Jadi adalah istriku nih gila ya, minus 12 dia jogging. Aduh. Jadi ada alasan paginya
Yuk bangun pagi untuk nyari breakfast. Kalau kita breakfastnya di hotel, mau nggak mau kan dia langsung tuh. Kalau nggak, jadi ada tips gimana untuk ya sedikit tipis untuk mengajak Bu pasangan Febri untuk selalu ngajak saya. olahraga. Saya nggak malas exercise sebenarnya. Ya, saya malas exercise, dia lah yang ngajak. Tapi gitu. Pokoknya saya udah berapa 3 kilo, saya nyari kafe itu dia lanjut tuh. Jadi minimal saya udah bergerak. Jadi a lot of tips ya. Kami udah jarang sekali ikut travel gitu, yang tour gitu karena nggak bebas ya. Paling ini apa ya? Nggak enak tuh 5, 6, 7 bangun jam 5, wake up call jam 5, jam 6 breakfast 7 koper keluar. 789. 789, 678 gitu. Iya. Jadi saya lebih banyak tuh. Nggak juga akan menjadi lebih mahal lah, karena kita makan juga nggak makan yang aneh-aneh. Saya lucu banget tuh, kemarin tahun lalu kami melakukan itu di Inggris, sempat 3 kali makan fried chicken yang ada di Indonesia. Gue nggak perlu sebut nama lah ya. Saya bilang, Mam ini rasanya lain loh, ayamnya lain, ayamnya tuh matanya biru gitu. Tapi sebenarnya kalau nggak salah juga sih kalau yang ikut tour ya, 5, 6, 7, 7, 8. Bagi mungkin teman-teman yang belum pernah traveling, karena kan takut nggak kemana-mana ya. Tapi kalau kita kan memang karena mungkin sudah sering sekali melakukan perjalanan, jadi agak sedikit berani lah. Artinya pertama berani. Ada Google Map. Ya. Apalagi sekarang udah zaman digital. Zaman dulu kan masih pakai mapnya kan manual, sekarang udah enggak. Jadi kita bisa menggunakan Google Map. Terus mungkin akan mendapatkan tempat-tempat yang lebih lah. Kita apalagi kan sekarang sosial media bisa lihat tur sendiri. Jadi pilihan sih sebenarnya. Cuma kenapa tadi Mas Emi bilang kita bisa waktunya lebih banyak. Kapan Mas Emi kan suka ngopi-ngopi, suka duduk. Sehari itu 4 gelas 5 gelas kopi loh. Jadi makanya kita pilih lebih kepada kita turnya sendiri daripada kita pakai tour leader dan sebagainya. Karena lebih kebebasan saya pikir ya. Dan betul. kita tuh menarik banget ya. Kayak kemarin kita 18 hari di Inggris, Wales, dan Scotland, ya kita jalan aja. Iya, betul. Si Chandra bilang, Bang, di depan ada castle, Bang, mau mampir nggak? Mampir gitu. Bang, kalau saya bilang, Chan, udah malam nih, nyari hotel, nyari gitu. Jadi menarik traveling kayak gini. Sekarang apalagi ya, serba digital, aplikasinya banyak, nyari restoran juga gampang. Kita kadang hari ini mau apa nih? Vietnam, kita nyari restoran Vietnam. Thailand gitu. Yang susah nyari Indonesia, susah banget. Tapi menyambung ke asli Mas Emi, traveling tuh nggak mesti di luar negeri sebenarnya. Kayak contoh hari ini, kayak contoh Mas Emi ini kan sibuk banget ya. Waktunya yang saya bilang tadi di awal sibuk sekali untuk nyari waktunya. Kayak hari ini kita traveling, kita ke Bogor. Nah, bisa dilihat tempatnya. Ini Kampung Febri, bukan promo sih, tapi balik lagi traveling itu traveling tuh bisa minimal kita naik mobil tuh di atas 1,5 jam atau 2 jam. Karena waktu itulah tempat kita ngobrol sebenarnya. Waktu kita di mobil, kadang-kadang Mas Emi ini sleeping navigator, saya drivernya. Ini loh drivernya. Di luar negeri dia ngedrive. Jadi justru waktu traveling itu, yang perjalanan itu yang saya gunakan ke Mas Emi, Pak, tadi begini loh, aku nggak suka loh. Itu yang memang kita lakukan berdua, kita bisa kemana aja. Tapi kalau traveling di atas 2 jam, yang kita pakai pesawat atau pakai kereta atau pakai mobil, sama aja sih. Cuma berbaginya gimana, siapkan waktu untuk bertemu dengan pasangan, dengan keluarga, karena waktu mereka melakukan aktivitas sehari-hari, mau sekolah, mau kerja, itu waktunya kan sangat tight sekali. Tapi dengan melakukan perjalanan, mau dalam kota, keluar kota, itu waktu tips yang tadi 3 sih tadi. Ya, compromise, lalu komitmen, lalu komunikasi. 3 itu selalu kita lakukan. Dan balik lagi, tips buat yang mungkin kalau Febri bisa sharing, orang sibuk seperti pasangan seperti Mas Helmi, cari waktunya. Waktunya kapan? Nah, dengan dia sentuh begini, kadang-kadang dia sudah tahu baunya apa ya. Itu yang yang kita lakuin. Ya, saya pun gitu ya, saya tahu banget. Bu Febri ngajarin saya untuk lebih manusiawi lah, lebih berbagi. Lebih menikmati hidup juga. Dulu saya ngotot banget kerja. Seolah-olah kayaknya ngumpulin apa kekayaan. Saya pikir sih no. Untuk saya tuh kekayaan itu konsekuensi. Saya lebih sekarang menikmati hidup. Anak saya 3 udah di luar rumah semua. 1 udah kuliah ya. Alhamdulillah anak saya udah kerja semua gitu. Menantu saya juga udah kerja semua. Ya tinggal 1 aja. Jadi menurut saya tugas saya udah hampir habis. Tinggal waktunya saya sekarang dengan istri jalan-jalan. Setahun sekali juga saya jalan-jalan dengan anak, dengan cucu. Kayak kemarin kita ke Jepang. Ya selama berapa? Hampir 9 hari ya. Jadi ya udah saya melupakan pekerjaan, walaupun di sana ketemu pekerjaan juga. Banyak saya ke Jepang ketemu Jeffrey Giovanni, nggak sengaja ketemu Pak Hermanto Tanoko. Iya, betul. Ya jadi
ada menarik. Jadi itu ya, intinya kami traveling bukan untuk apa-apa. I want to enjoy my life. Karena hidup saya dulu susah banget. Saya ingin menikmati hidup bersama orang yang saya cintai gitu ya, bersama teman gitu. Di jalan gitu enak banget ngobrolnya. Kadang kita dapat inspirasi bisnis. Waktu kemarin tahun lalu kita berjalan ke UK ya, wah saya ngobrol bisnis dengan Chan nanti beginian. Itu sebagian tercapai loh. Sebagian kejadian ya. Jadi itu aja. Jadi bukan maksud apa. Semoga episode ini menginspirasi. Satu, hari ini kita bicara tentang perbanyaklah waktu kebersamaan. Ya jangan cuman kerja. Apalagi untuk yang senior ya. Jangan terlalu terlambat juga. Wah udah umur 60 lebih baru ini. Umur orang kayak 60-an itu, kamu tahu nggak di bahasa Jawanya ada 5 eng. Apa tuh? Nguyuan tuh gampang pipis. Terus ngamuan. Itu kamu tuh. Ya, gampang marah ya. Ngamuk terus. Untung istri saya juga makin sabar tuh. Ngamuan gitu. Nomor 3, ngantuan. Bener, kamu tuh ngantuk. Gampang ngantuk ya itu memang. Apalagi ya. Ya ngantuan tuh. Jadi jangan sampai nanti tempatnya indah banget, Swiss gitu, tapi tidur gitu. Jadi ada 5 eng. Ngombean tuh aus terus. Gampang minum. Jadi itu ada 5 eng. Di saya ada semua. Pas, ternyata benar itu. Mas Emi semuanya ada. Jadi memang kita ya tadi komunikasi maklum. Tapi itu benar ya. Ternyata benar ya. Kamu yang suka ngomel, ausan, ke toilet terus, pas ya benar-benar sama. Ngantuan. Satu lagi tips dari saya mungkin, jadi traveling jadi bahwa traveling itu kan nggak mesti disiapkan traveling. Kalau misalnya suami lagi pas bisnis, saya ikutan. Cuma saya bilang gini, Pak boleh nggak extend 1 hari? Extend 2 hari. Iya kita extend. Jadi supaya menengkapi travelingnya walaupun dia misalnya, jadi buat teman-teman kalau suaminya ajak, ikut. Itu mumpung. Nah minta extend 1 hari 2 hari, perpanjang waktunya supaya biar waktu berduanya lebih panjang. Untuk para istri gitu ya, dampingin suami, apalagi kalau dia minta tuh. Betul. Jangan jangan kadang-kadang rendah diri ya. Aku nggak ngerti bisnis, jangan ikut aja. Setuju. Ya itu penting. Kayak kami kan ada 6 trip ya ke China gitu, 5 kali Bu Febri ikut. Kalau saya mimpin trip ke China itu saya serve bener loh. Para peserta itu kadang-kadang mereka diskusi sama saya jam 2 dini hari. Bu Febri kadang ikut, kadang dia udah tidur gitu. Jadi saya serve 5 hari 4 malam itu, saya serve habis-habisan ya untuk para peserta. Tapi biasanya kami extend. Extend 1 malam, 2 malam supaya ada kesempatan berdua di tempat yang indah-indah di China. Baik ya, semoga ini menginspirasi dan menjadi dan kita doakan Anda semua di rumah berbahagia ya bersama pasangan ya. Jadi itu aja. Closing? Cukup? Cukup. Ngapain lihat gue lo? Naksir. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.